Terkait diskriminasi hak kepemilikan tanah bagi warga Tionghoa di DIY, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil ajak masyarakat untuk hormati peraturan daerah setempat. Sementara sejumlah warga Yogyakarta menilai aturan pelanggaran warga Tionghoa mendapatkan hak kepemilikan tanah sudah tidak relevan dan perlu dikaji ulang. Aturan pelarangan warga non-pribumi termasuk keturunan Tionghoa mempunyai kepemilikan tanah di Yogyakarta dinilai sudah tidak relevan. Aturan dalam bentuk instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 perlu dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi Yogyakarta saat ini. Pakai tatanan yang lebih bagus gitu, dan tidak terus merasa terus disingkirkan, terus dibedakan gitu. Karena kita juga bagaimanapun juga mereka juga punya hak loh, dan punya hak pemilihan juga dia punya milih. Kalau kita memikirkan itu akhirnya kan kita jadi terkotak-kotak. Saya Jawa, Anda mungkin Batak, atau nggak Cinanya deh, Batak, Sunda, itu sudah terkotak-kotak. Perlu dipertimbangkan kembali tentang aturan keistimewaan kepemilikan orang Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di Jogja, sudah tidak relevan. Kenapa ini tidak relevan? Karena misalnya tadi yang kita bicarakan bahwa kalau kita lahir di Jogja, besar di Jogja, kemudian karena aturan itu seperti merasa terasing. Jadi perlu mengedepankan prinsip keadilan. Kemudian apakah nanti perlu diatur ya seperti apa kalau menurut Mas sebagai warga? Perlu diatur tentang kesetaraan sebenarnya, kesetaraan sebagai warga Jogja. Namun pendapat berbeda disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Sofyan Djalil beralasan meski Undang-Undang Pokok Agraria berlaku di Yogyakarta, pemerintah pusat tetap menghormati peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. Artinya kalau ada warga non-pribumi yang ingin punya tanah gimana Pak? Saya dengar bahwa peraturan daerah atau ketentuan daerah belum memungkinkan. Dan kita tentu menghargai bagian dari keistimewaan. Tapi sekarang kita menghargai aturan daerah. Pemerintah juga mempersilahkan warga yang keberatan dengan larangan warga non-pribumi untuk memiliki tanah di Yogyakarta untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau ada warga etnis Tionghoa yang ingin memiliki tanah, sekarang kan nggak boleh. Kalau mereka merasa bahwa hanya sebuah negara terkurangin, mereka tidak pergi ke Mahkamah Konstitusi. Dengan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan itu legal secara konstitusi atau tidak. Sebelumnya, Zelo Siput, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa mensomasi Gubernur DIY karena pengajuan sertifikat hak milik atas tanah seluas lebih 2.000 meter persegi miliknya ditolak BPN Kulon Progo. Permohonan Siput ditolak karena ia keturunan Tionghoa. Sementara gugatan Handoko, warga keturunan Tionghoa lainnya ke Mahkamah Agung ditolak. Handoko juga mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Namun gugatannya kembali ditolak karena instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 yang melarang penerbitan hak tanah untuk warga non-pribumi dinilai bukan sebuah peraturan dan kebijakan. Andreas Pamukas melaporkan untuk NET.